Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1491 sampai tahun 1494. Kiss. Yesi menarik napas dingin dan hampir pingsan. Selalu sehat. Cantik, awet muda selamanya. Hidup lebih lama. Itu terlalu berguna, bukan? Tidak, ini tidak besar, ini mengerikan, tidak terbayangkan. Yesi merasa dia hampir tercekik. Matanya gila, dan dia menekan kegembiraannya yang kuat. Dia berkata, Li Shao, aku benar-benar yakin. Kamu benar-benar dewa yang hidup. Hal ini benar-benar ingin menjadi, yang pasti harus menggerakkan seluruh negeri, tidak, menggerakkan seluruh dunia. Bahkan 5 elemen perusahaan Rende pun bisa jangan dibandingkan. 5 elemen pil Huayu tidak berpengaruh pada perpanjangan hidup. Jericho Lee tertawa. Bagaimana orang ini bisa tahu bahwa Wuxing Huayu dan juga dibuat olehnya? Dia tidak bermaksud menjelaskan, dan dia tidak khawatir tentang dampaknya terhadap penjualan pil Wuxing Huayu setelah penciptaan kumpulan pikiran. Karena sangat sederhana, pil Wuxing Huayu sebagai salah satu jenis pil dapat diproduksi secara massal, dan harganya murah sehingga mudah dibeli oleh masyarakat awam. Namun, air lingkuan dan embun lingkuan yang dihasilkan oleh Lintan hanya dapat disuplai ke pasar kelas atas, yaitu orang kaya. Tentu saja khasiat air lingkuan dan embun lingkuan jauh lebih baik dibandingkan dengan pil 5 elemen Huayu. Hal ini juga mempunyai dampak buruk berupa perpanjangan hidup, yang merupakan daya tarik terbesar bagi orang kaya. Jadi dia tidak khawatir tentang dampak mata air jiwa dan mata air roh terhadap penjualan pil Wuxing Huayu. Sebaliknya, keduanya justru saling melengkapi. Jika digunakan, efeknya akan ganda. Tata letak Lintan tidak sederhana, dan kondisinya keras. Nanti saya beri informasi detailnya. Anda bertugas mengatur orang untuk mensurvei bumi dan menemukan gunung yang cocok. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan saya. Saya tidak bisa mendapatkan lebih sedikit dari apa yang saya butuhkan. Apakah Anda mendengar saya? Jericho Lee tiba-tiba meninggikan suaranya. Saya mendengarnya. Saya akan mematuhi instruksi Li Shaofen. Yes itu memesannya seperti nasi mematuk ayam. Lagi pula, apakah Li Shao punya perintah lain? Setelah mensurvei urat bumi dan memilih lokasi, saya perlu menyiapkan susunan yang besar, dan susunan tersebut membutuhkan bahan yang sesuai, kata Jericho Lee dingin. Pertama-tama, batu bintang yang merupakan material paling inti tidak bisa hidup tanpanya. Apalagi sulit ditemukan. Material lain bisa tertunda, tapi batu bintang harus ditemukan dulu. Setidaknya 9 potong dan panjangnya 3 inci, begitu. Hal lain yang perlu diingat adalah saya ingin Anda melakukan semuanya dengan baik sebelum tanggal 15 bulan depan, dan kemudian saya akan mengatur susunan terakhir. Jika tidak, jika Anda melewatkan kesempatan ini, itu akan mempengaruhi efektivitas Lintan. Jericho Lee mengingatkan lagi. Yesi mengangguk, ya. Akhirnya, aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan sia-sia. Aku tidak peduli apa gunanya kamu memberikan senjata ajaib ini kepada Ye Zhenqiong. Jericho Lee mengeluarkan beberapa senjata ajaib giok yang telah disempurnakan sebelumnya dan melemparkannya ke Yesi. Jika Yesiru mendapatkan harta karun itu, dia akan berterima kasih padanya lagi dan lagi. Ketika dia mendapat informasi itu, dia pergi tanpa henti. Melihat pria itu pergi, Jericho Lee mengambil kotak itu dan memindai batu giok di dalamnya. Kualitasnya bagus, tapi tidak perlu digunakan untuk membuat senjata ajaib. Setelah dikurangi semua senjata ajaib yang dia kirimkan, masih ada lebih dari 10 buah yang tersisa. Senjata ajaib itu sendiri tidak banyak berguna baginya. Mereka tidak lebih dari memberikannya untuk memenangkan hati orang. Dia tidak perlu menyempurnakan lebih banyak senjata ajaib. Ketika dia menerobos guru roh, dia dapat mengatur susunan pemurnian senjata 5 tingkat untuk menyempurnakan senjata roh yang sebenarnya. Alat roh dan alat sihir bukanlah tingkat keberadaan yang sama-sama sekali. Zamrud dan berlian. Jericho Lee mengobrak-abrik kotak itu dan menemukan bahwa tidak hanya ada batu giok, tetapi juga beberapa benda lain, yang merupakan barang langka. Ngomong-ngomong, festival musim semi akan segera tiba. Hanya saja buku pertempuran Sekte Jiwa Hitam akan diadakan bulan depan, dan masih ada jangka waktu. Aku bisa memanfaatkan hari-hari ini untuk menyelesaikan pembelaan tesis masterku dan pergi pulang. Ketika dia memikirkan hal itu, dia segera pergi melakukannya. Dia menemukan alat dan mulai melakukannya.
Dia telah berada di kota Chuanzong selama beberapa bulan dan dia merindukan keluarganya. Dia telah menyiapkan hadiah untuk orang-orang termasuk Chang Xuande, tetapi dia belum bisa kembali, dan hadiahnya belum terkirim. Masih kekurangan hadiah untuk Mo Lingyan. Sedangkan bagi wanita, kebanyakan dari mereka tidak memiliki perlawanan terhadap hal-hal seperti batu giok, berlian dan batu mulia. Dibandingkan pergi ke toko perhiasan untuk membelinya, dia merasa lebih ingin membuatnya sendiri. Dia menyiapkan susunan kecil sederhana di ruang tamu untuk membantu mengukir permata ini. Pada siang hari, Li Qing dan Zai Qingsui kembali dan melihat Jericho Li di ruang tamu dengan pisau dan peralatan lainnya, mengukir permata. Jericho Li, apa yang kamu lakukan? Li Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Begitu dia menyapu matanya, dia melihat ada banyak permata terang di atas meja. Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Zai Qingsui juga mengetahuinya dan berjalan dengan terkejut. Jericho Li, apakah kamu sedang mengukir permata? Baiklah, Jericho Li tergagap tanpa mengangkat kepalanya. Zai Qingsui tertegun sejenak, dan melirik ke depan dan ke belakang di atas meja dengan tak terbayangkan. Tidak, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak permata? Ada batu giok, kaca, giok, berlian, batu akik, dan batu darah ayam. Apakah kamu pergi ke toko perhiasan untuk digeledah? Dia merasa bahwa hanya dengan menyapu toko perhiasan dia bisa mendapatkan begitu banyak permata berkualitas tinggi. Seseorang mengirimnya, Jericho Li menjawab dengan santai. Apa? Zai Qingsui terkejut dan berkedip, siapa yang begitu murah hati dan memberimu begitu banyak batu berharga? Temanmu. Li Qing juga sangat penasaran. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Pokoknya jangan sia-sia. Selain itu, kualitas barang-barang ini memang seperti itu, kata Jericho Li. Zai Qingsui sedikit terdiam, yang mengingatkan saya bahwa Jericho Li memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas. Ketika batu giok biasa sampai ke tangannya, itu bisa jadi memberikan efek yang sangat ajaib. Dia tidak memandang batu-batu itu, tetapi dia bisa mengerti. Apakah kamu mengukir batu-batu ini dengan pisau? Tidak, ini hanya membuang-buang bahan dan material. Melihat ke belakang, Zai Qingsui melihat Jericho Li mengukir permata dengan kikir, dan dengan cepat memblokirnya. Lihat sendiri. Jericho Li tidak banyak menjelaskan. Zai Qingsui curiga. Ketika dia mengambil permata yang diukir, dia melihat bahwa berlian diukir menjadi bentuk hati, dan banyak pola serta permukaan berlian diukir. Setidaknya ada ratusan. Ya Tuhan, Zai Qingsui berseru tak percaya, dan dengan cepat menarik Li Qing dan berkata, Bu, lihat, berlian ini telah mengukir ratusan wajah berlian. Banyak. Li Qing juga merasa luar biasa. Dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mengukir berlian sebesar itu. Tetapi Jericho Li mengatakan bahwa permata ini hanya diberikan kepadanya hari ini, mata Zai Qingsui membelalak. Bab 1492. Kedua wanita itu saling melotot, lalu mengambil perhiasan berukir di atas meja dan menikmatinya. Mereka menemukan bahwa setiap permata telah mengukir lebih dari ratusan permukaan bor, dan garis ukirannya sangat halus, tanpa hambatan sedikit pun. Baik bentuk maupun kekuatannya pas. Ya Tuhan, indah sekali. Tampan, tampan. Li Qing tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. Untuk permata seperti berlian, semakin banyak permukaan bor yang Anda ukir, semakin bagus tampilannya. Namun, jika Anda bisa mengukir ratusan permukaan bor, Anda adalah pengrajin kelas 1. Seperti Jericho Li, dia telah mengukir ratusan permukaan bor. Seberapa menakjubkan keahliannya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka duduk, menikmati permata itu, dan hampir lupa memasak makanan. Lagi pula, jika aku membuat kalung, sebaiknya aku hanya menggunakan sebagian kecil saja. Kali ini, Yesi mengirimkan sekotak permata. Saya tidak tahu berapa lama Yesi mengumpulkan begitu banyak permata. Benar-benar. Li Qing sangat senang. Dia tidak memiliki perlawanan terhadap permata cerah semacam ini. Zai Qingsui juga tidak memiliki perlawanan. Dia mengambil beberapa berlian indah dan mencobanya. Berlian yang bersinar membuat temperamennya semakin menarik perhatian. Saya akan mempertahankan tesis saya 2 hari ini, dan kemudian saya akan kembali ke Lusu setelah itu. Ada beberapa keadaan khusus pada festival musim semi ini. Saya khawatir saya tidak bisa kembali untuk bertemu kembali dengan mereka. Saya harus kembali beberapa waktu sebelumnya. Ini adalah waktu yang buruk bagi Gong Changji untuk memilih. Saat itu adalah malam tahun baru, sehingga tidak mungkin baginya untuk berkumpul dengan orang tua dan keluarganya di malam tahun baru. Oh, ini seharusnya hadiahmu untuk Ling Yan.
Saya tidak tahu kenapa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jericho Lee, kegembiraan Zai Kingsway baru saja menghilang, dan hatinya merasa masam. Yah, aku jarang memberinya hadiah. Jarang ada seseorang yang memberiku begitu banyak permata kali ini. Aku telah memanfaatkannya sebaik mungkin. Jericho Lee tidak menyadari perubahan emosi Zai Kingsway. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan berpikir seperti itu. Saya sudah menyiapkan hadiah untuk orang tua dan tuan saya. Saya sudah lama tidak kembali menemui mereka. Saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang dan bagaimana keadaan mereka. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan terus memoles permata itu. Kecepatannya sangat cepat, pengrajin biasa sulit mengukir permata, di tangannya hampir tidak ada kesulitan. Omong-omong, bagaimana situasi Paman Zai? Dia belum menyerah. Jericho Lee tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Dia masih mencari bantuan, kata Zai Kingsway lemah. Aku bilang padanya tidak perlu meminta bantuan. Kalau aku di sini, itu tidak akan baik-baik saja, Jericho Lee menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tapi sejak keluargaku keluar, diperkirakan situasi di pihakmu tidak terlalu baik, kan? Dengan baik. Zai Kingsway mengangguk, di sana, seseorang mulai menekan saya. Sebagai badan hukum dan bos rumah sakit, mereka ingin memaksa saya menutup rumah sakit. Bahkan di sekolah, ada beberapa gosip tentang saya. Nah, mereka akan memainkan permainan intimidasi. Jericho Lee tidak bisa menahan tawa. Betapa naifnya jika kita berpikir bahwa metode ini akan berhasil. Untuk keluarga kelas 3 biasa, itu pasti berhasil, tapi bagaimanapun juga, keluarga Zai bukanlah keluarga kelas 3. Gelar Zai Suo sebagai dokter suci lebih kuat dari keluarga besar lainnya. Mengalahkan Zai Suo dengan menggunakan kekerasan adalah mimpi yang bodoh. Entah berguna atau tidak, setidaknya itu menjijikkan bagi kita, sama seperti lalat. Menyebalkan. Meskipun Zai Kingsway merasa tidak nyaman, rumor dan perilaku yang menekan tersebut membuatnya kesal. Tidak apa-apa. Setelah beberapa saat, mereka tidak akan bisa melompat. Saat itu, mereka harus menangis dan memohon agar Anda mengampuni nyawa mereka, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Sekarang dia telah meminta Yesi untuk melaksanakan rencana Lingtan. Sama seperti kebangkitan perusahaan Rende dalam kesulitan, begitu rencana Lingtan benar-benar berhasil, maka itu hanya akan bangkit melawan tren, belum lagi lawannya adalah keluargaku, bahkan sekte jiwa hitam pun tidak dapat membantu mereka. Chuanzong adalah villa dengan lingkungan yang tenang. Dulunya merupakan tempat yang baik bagi banyak pengusaha kaya dan selebritas, namun konon tempat ini sudah memiliki pemiliknya pada awal pendiriannya. Saat ini, di ruang tamu villa, Zai Suozeng dan seorang lelaki tua yang jauh lebih tua darinya sedang duduk di sofa mendiskusikan sesuatu. Tuan Ni, lihat ini. Nada suara Zai Suo memohon. Tidak ada gejolak emosi di wajah lama Nian, dan reaksinya sangat datar. Nada suaranya pelan, dokter. Zai, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda atau saya tidak dapat membantu Anda. Apa? Wajah Zai Suo menjadi kaku. Dia tidak bisa mempercayainya. Kamu adalah orang yang aneh dalam seni bela diri, dan kamu sudah terkenal sejak lama. Mau bagaimana lagi? Haha, dokter. Zai, Anda bukan dari seni bela diri. Anda tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Anda tidak tahu. Jika Anda hanya berbicara tentang keluargaku, saya masih punya cara. Tapi yang hitam sekte jiwa di belakang mereka, jangan menyebut saya, bahkan jika mereka 10, saya tidak akan terkalahkan. Sebelumnya Jericho Lee juga memberinya metode penanaman ki internal, tetapi dia belum memulainya, tetapi dia bisa merasakan kekuatan seni bela diri yang mengerikan. Tolong, Tuan Ni, tunjukkan jalannya. Dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematiannya. Bagaimanapun, dia harus menemukan jalan keluar dari kesulitan saat ini. Nian menggelengkan kepalanya lagi dan menjelaskan dengan tenang, bukannya aku tidak bisa menahan diri ketika aku melihat kematian, dan bukan karena aku tidak mengingat cinta lama. Tapi kamu sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Kamu punya meninggalkan sekte jiwa hitam sebagai murid jenius, atau Anda kehilangan anak dan cucu Anda. Bagaimana mereka bisa membiarkan Anda pergi? Kebencian semacam ini, di mana keluarga sekuler, adalah pertikaian berdarah yang mendalam. Apakah Anda berharap menemukan jalan? Terus terang, satu-satunya pilihan sekarang adalah menaatinya. Bagaimanapun, sekte jiwa hitam tidak mungkin menyerah. Bagaimanapun, budidaya seni bela diri Aihua sendiri sangat buruk, belum lagi dia adalah yang paling berbakat dari semua murid sekte jiwa hitam. Awalnya, Nian tinggal mengasingkan diri di sini untuk King Xiu, dan jarang menerima tamu.
Jika bukan karena persahabatannya dengan Zai Suo, dia bahkan tidak akan repot-repot bertemu dengannya. Ini. Zai Suo tidak dapat menjelaskannya sejenak. Memang benar serangan Zai Kingsway kali ini tidak serius, dan cederanya juga merupakan tempat di mana dia memiliki martabat sebagai seorang pria. Namun ia tahu betul bahwa putrinya sama sekali tidak mampu memiliki kemampuan ini, dan itu semua terbuat dari Liontin Giok yang diberikan oleh Jericho Lee dari awal hingga akhir. Tapi Zai Suo tidak berencana memaksa Jericho Lee menjadi tameng. Pertama-tama, dia adalah magang temannya. Terlebih lagi, secara keseluruhan, dia dan putrinya benar, tetapi musuhnya salah. Zai Suo tidak bersedia meminta bantuan kecuali dia terpaksa. Bab 1493. Dokter Zai, pada saat ini, tidak ada gunanya bagi Anda untuk membahas benar dan salah lagi. Kujia dan Hei Hunzong telah lama menyalahkan Anda. Jika Anda menemukan hantu yang membuat Anda mati, orang tidak akan mengakuinya. Kami tidak bodoh. Jangan lakukan itu dengan sia-sia. Aku. Zai Suo tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Nian benar. Tapi dia benar-benar tidak ingin menunggu kematian, dan dia tidak ingin mengorbankan siapapun. Melihat dia sangat malu, Nian tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, sebenarnya ini bukan jalan buntu. Mungkin tidak ada jalan keluar. Zai Suo tercengang. Apakah ada kesempatan? Dokter. Zai dapat memilih untuk membuat pernyataan saat ini untuk memutuskan hubungan dengan anak laki-laki itu, dan kemudian mencari menantu laki-laki agar putri Anda menikah sesegera mungkin. Tidak peduli apa yang terjadi pada orang kulit hitam sekte jiwa, saya tidak akan melakukan pekerjaan merampok istri orang. Tentu saja, saya dapat merekomendasikan beberapa menantu yang sangat baik. Mengandalkan kekuatan yang kuat di belakang, saya tidak takut dengan sekte jiwa hitam. Kata Nian dengan sebuah senyuman. Zai Suo, yang mengira dirinya sudah sembuh, memiliki wajah kaku, dan sedikit ketidakbahagiaan serta kabut melintas di matanya. Apakah itu nasihat yang bagus? Itu hanya menempatkan dia di tempat yang salah. Zai Suo menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan berani bertanya kepada Tuan Ni, apakah menantu ini termasuk keluarga Ni? Meski putrinya belum menikah, sebagai seorang ayah, ia sangat menghormati keinginan pribadi putrinya dalam pernikahannya. Sangat mustahil baginya untuk mendorong putrinya ke dalam lubang api. Haha, karena dokter Zai sudah menunjukkannya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Mata Tuan Nian memancarkan sedikit kelicikan, sejujurnya, itu benar-benar termasuk keluarga Niku. Keluarga Niku bukanlah keluarga biasa di mata orang luar, juga tidak sebanding dengan keluarga Liu dan keluarga Fu. Bahkan jika itu adalah sekte jiwa hitam, kami tidak takut. Awalnya, saya tidak bermaksud untuk berpartisipasi dalam konflik antara Anda dan sekte jiwa hitam, tetapi keluarga saya agak jauh, jadi saya hanya jatuh cinta dengan putri Anda, tapi dia tidak menikahinya. Sejujurnya, jika bukan karena hal semacam ini, aku akan melamarnya dalam beberapa hari. Mendengar pidatonya, Zai Suo juga terkejut. Waktu. Latar belakang keluarga Ni tidak takut dengan sekte jiwa hitam. Ini adalah berita yang sangat menakjubkan. Sekte jiwa hitam adalah kekuatan besar dalam seni bela diri, tetapi keluarga Ni tidak takut. Dengan kata lain, ada kekuatan yang lebih besar di belakang keluarga Ni. Xiaoli di mulut Nian adalah pemuda paling menonjol dalam 3 generasi keluarga Ni. Dia pernah bertemu Zai Suo sebelumnya. Nili adalah pria berbakat dengan temperamen yang baik. Ia juga seorang jenius dalam seni bela diri. Di usianya yang masih muda, ia sudah memiliki budidaya bigu periode selanjutnya. Dalam keadaan normal, Zai Suo mungkin sangat bahagia. Pemuda yang cakap, luar biasa, dan berkuasa pasti cocok dengan putrinya. Namun, pada saat ini, dia jelas merasa bahwa Nian memiliki perasaan memanfaatkan api. Tuan Ni, saya tidak ingin terlibat dalam perasaan di antara anak-anak saya. Jika King Sui menginginkannya, saya akan dengan senang hati mewujudkannya. Tapi sekarang, apakah benar-benar mungkin untuk menghindari penindasan terhadap jiwa hitam? Sekte karena pernikahan. Terlebih lagi, akankah Aihua rela menyerah karena takut pada lelaki tua itu? Setidaknya, jika dia benar-benar ingin keluar dari krisis melalui pernikahan, Zai Suo juga perlu melihat apakah dia benar-benar bisa menyelesaikannya. Masalahnya, jika semuanya bisa diselesaikan, itu tergantung pada apakah Aihua akan terus mengejarnya. Jika dia tidak mengejarnya, maka debu akan kembali ke bumi. Tapi apakah semudah itu? Zai Suo dulu curiga dari lubuk hatinya.
Nian tersenyum tipis, aku tahu apa yang kamu khawatirkan di dalam hatimu. Memang benar, meskipun Anda menikah, dengan keutamaan Ai Hua dan Gong Changji, Anda tidak akan menyerah. Kemungkinan besar Anda akan melampiaskan semua kemarahan Anda pada Jericho Lee. Bagaimanapun, dialah pelakunya. Tapi Anda dapat yakin bahwa dengan keluarga Ni saya, meskipun mereka marah, mereka hanya bisa patuh. Dengan kata lain, kamu penuh percaya diri. Hal ini membuat Zai Suo penasaran dengan kekuatan di balik Nian. Dia bertanya pada Jie, kekuatan sekte jiwa hitam bahkan Jie cukup takut, dan Guan tidak yakin bagaimana caranya. Dapatkan sekte jiwa hitam. Nian sangat percaya diri sehingga dia bahkan tidak memperhatikan sekte jiwa hitam. Artinya, kekuatan di belakang Nian jauh lebih kuat daripada sekte jiwa hitam. Zai Suo tersenyum pahit. Saya tidak tahu apakah itu kabar baik atau kabar buruk. Dia menarik napas dalam-dalam, berpikir sejenak, dan berkata, biarkan saya memikirkannya baik-baik. Siapa Gong Changji yang lain? Dia. Nian jarang menunjukkan cibiran, sejujurnya, jika bukan karena kecerobohan putri Anda, saya khawatir Anda tidak akan pernah bisa menghubungi orang-orang dari tingkat ini dalam hidup Anda. Gong Changji menjadi terkenal lebih dari 50 tahun yang lalu. Dia telah menghilang selama bertahun-tahun, jika tidak, Anda tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Ini. Zai Suo tercengang. Usianya belum genap 50 tahun. Pantas saja dia belum pernah mendengar tentang Gong Changji. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar legenda pemenggalan kepala harimau langit? Nian bertanya sambil tersenyum. Zai Suo terkejut. Legenda yang sudah lama beredar di selatan Sichuan adalah orang pergi ke langit dan bumi untuk menangkap harimau putih dan memotong ular. Bukankah itu hanya mitos lisan? Dongeng. Nian mencibir, siapa yang memberitahumu itu dongeng? Itulah yang dilakukan Gong Changji ketika dia menjadi terkenal. Zai Suo menghirup AC, namun ia tidak pernah menyangka bahwa rumor mistis tersebut sebenarnya merujuk pada Gong Changji. Terlebih lagi, orang ini nyata. Dalam rumor masyarakat awam, itu hanyalah mitos, tapi di dunia seni bela diri, itu adalah rumor lain. Gong Changji membunuh seekor harimau jahat lebih dari 50 tahun yang lalu dan menyelamatkan lebih dari 1 juta nyawa. Titik petik 2. Nian memberitahu kita bahwa dia mengetahui rumor ini dengan sangat baik. Zai Suo menelan ludahnya. Bagaimana dia bisa melawan pria legendaris seperti itu? Saya merasa mati rasa ketika memikirkannya. Apakah kamu tahu itu? Haha, mulut Nian menimbulkan sentuhan olok-olok dan radian kejam. Jika Anda ingin mencoba membuatnya menjadi sosok terkenal menyerah, Anda harus menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk memaksanya berhenti. Zai Suo membuka mulutnya. Menghadapi lawan yang begitu kuat, apakah keluarga Ni tidak takut? Seberapa mengerikan kekuatan di balik keluarga Ni? Dan jangan mencoba membuat Gong Changji melepaskan gagasan balas dendam. Baru-baru ini, ada Li Tianxi di kota Chuanzong. Gong Changji telah berperang dengannya. Pada tanggal 26 bulan depan, dia akan bertarung sampai mati di puncak Yunlan. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menemukan Gong Changji untuk menjadi perantara. Dia harus bersiap sepenuhnya untuk pertempuran yang menentukan. Dan kabar ini sudah menyebar ke dunia persilatan, dan tentunya akan menarik perhatian semua pihak saat itu. Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan jernih, dan berjanji untuk menikahi keluarga Ni. Tidak ada masalah dengan kemampuan keluarga Ni untuk melindungi keluarga Anda. Begitu Gong Changji menang, dia akan menjadi lebih kuat, dan tidak ada yang akan membantumu saat itu. Bab 1494. Kata-kata Nian memiliki rasa paksaan. Namun, Zai Suo sudah mendengar artinya. Nian jelas berpikir bahwa Gong Changji akan memenangkan pertempuran yang menentukan. Jika dia tidak berjanji untuk menikahkan putrinya dengan Ni Li sesegera mungkin, dia akan menggali kuburnya sendiri dan menghadapi penindasan dan balas dendam Gong Changji yang lebih kejam. Sikat keringat dingin menyapu DC, hati Nian sangat sedih, bahkan sedikit putus asa. Li Tianxi belum pernah mendengarnya. Dia pikir dia bisa menemukan seseorang untuk menjadi perantara bagi Gong Changji dan membiarkan Gong Changji melepaskan gagasan untuk menargetkan keluarga Zai. Bagaimana dia bisa berharap bahwa jalan ini tidak akan berfungsi? Apakah naif jika keluarga Zai mati? Tuan Ni, izinkan saya kembali dan memikirkannya, kata Zai Suo. Dia tidak berminat untuk tinggal di sini lebih lama lagi dan segera pergi. Dalam perjalanan pulang, dia sangat lelah. Apa yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan lebih dari masalah medis apapun yang ia temui pada separuh hidupnya sebelumnya, mengganggunya. Awalnya,
dia mengira keluarga Ni, yang memilih dengan cermat dan berkunjung ke rumah, dapat menyelesaikan masalah mendesaknya. Namun dia tidak menyangka masalahnya tidak terselesaikan. Sebaliknya, hal itu menimbulkan lebih banyak masalah. Bunuh harimau itu. Di kota Chuanzong, berapa banyak orang yang terpengaruh oleh legenda ini sejak masa kanak-kanak, dan berapa banyak orang yang mendengarkan pendongeng dan menceritakan kisah pemenggalan kepala harimau langit di masa kecil mereka. Berapa banyak orang yang memuja harimau pemenggalan di masa kecilnya. Zai Suo tumbuh dengan mendengarkan cerita ini ketika dia masih sangat muda. Saat itu, ia hanya mengira bahwa pemenggalan kepala harimau surgawi adalah dongeng, sama seperti cerita hantu di Liao Shaizhi. Bagaimana ia bisa berharap bahwa cerita tersebut bukanlah rumor sama sekali, melainkan keberadaan nyata. Dan dia, tanpa diduga, terprovokasi oleh karakter luar biasa dalam legenda ini. Beruntung. Atau tragedi. Hati Zai Suo seperti membalikkan toples gandum. Bagaimana kata yang rumit bisa menggambarkannya? Dia pulang ke rumah dengan perasaan tertekan sepanjang perjalanan. Kamu kembali. Ada apa? Sedih. Apakah ada yang salah? Begitu Li Qing melihat wajah pahitnya, dia tahu bahwa dia pasti bertemu dengan Abu di luar. Oh, jangan katakan itu. Tidak ada yang mau membantu. Hati Zai Suo pahit. Apakah kamu pergi bertanya kepada seseorang tentang King Sui? Di mana Li Qing tidak tahu kenapa dia keluar. Baiklah, saya memohon kepada beberapa orang, tetapi tidak satupun dari mereka mau membantu. Meskipun Zai Suo dapat memahami kesulitan orang-orang yang menolak membantu, pada saat ini, aku tahu ini akan menjadi seperti ini. Buang-buang waktu saja jika kamu bertanya kepada mereka. Li Qing menghela nafas, duduk dan berkata, sejujurnya, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jericho Li mengatakan itu dia akan menyelesaikannya. Dia. Ketika Zai Suo mendengar ini, dia hanya berkata sambil tersenyum masam, ayolah, aku tahu Jericho Li kuat, tapi lawannya adalah Zan. Dia ragu-ragu, dan akhirnya gagal mengucapkan kata, memotong harimau, sepenuhnya. Itu adalah sosok mitos. Tidak peduli seberapa kuat Jericho Li, bagaimana dia bisa bersaing dengan orang seperti itu. Ini semua tentang memukul batu dengan telur. Tidak peduli apa lawannya, aku percaya Jericho Li. Li Qing sangat percaya diri pada Jericho Li. Dia berpikir karena Jericho Li mengatakan itu, dia tidak akan menipu mereka. Aduh, Zai Suo tidak menjelaskan banyak hal. Dia duduk di sofa dan berkata, di mana Jericho Li? Aku keluar pagi-pagi sekali. Saya pikir ada sesuatu yang salah. Kurasa aku tidak bisa kembali hari ini, jawab Li Qing dengan santai. Sepertinya aku pergi bersembunyi dari angin, Zai Suo menghela nafas tak berdaya. Dia tidak menghubungkan Li Tianxi dan Jericho Li. Meskipun mereka berdua adalah Li, jarak mereka terlalu jauh untuk menjadi orang yang sama. Ding dong. Saat ini, bel pintu villa berbunyi. Kenapa? Seseorang membunyikan bel pintu. Saya akan melihat siapa yang datang. Li Qing berdiri dan membuka pintu. Tuan Long, mengapa kamu ada di sini? Wanyu juga ada di sini. Ayo masuk. Mereka adalah Tuan Long Xiangyang dan Tuan Long Wanyu. Begitu mereka masuk, Zai Suo berdiri untuk menyambut mereka. Orang tua, tamu langka. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Zai Suo berkata sambil tersenyum. Long Xiangyang dan Long Wanyu saling berpandangan, dan Long Wanyu terkekeh, Paman Zai, kenapa kamu begitu sedih? Itu bukan gayamu. Aku tidak akan mengkhawatirkanmu hanya karena King Sui, kan? Juga. Zai Suo sedikit malu dan tidak berdaya. Semua keluarga Wu Dao yang berpengetahuan luas tahu, Long Wanyu menjelaskan sambil tersenyum. Tapi tidak juga. Apa yang kamu khawatirkan, Paman Zai? Kakak Li ada di sini, dia. Zai Suo tercengang. Apa yang bisa dia lakukan? Long Wanyu tidak bisa berkata-kata. Di mana saudara Li? Kenapa kamu tidak melihatnya? Aku keluar pagi-pagi sekali, dan aku tidak tahu kapan aku akan kembali, jawab Li Qing cepat. Ah, sayangnya, kata Long Wanyu. Itu berlebihan. Paman Zai, kakak Li ada di sini, tidak masalah. Dia pasti akan menyelesaikannya, kata Long Wanyu, yang memiliki keyakinan saleh pada Jericho Li. Zai Suo tidak menganggapnya serius. Dia mengira apa yang Long Wanyu katakan lebih tentang pemujaan gadis kecil itu terhadap kakak laki-lakinya. Kali ini bukan peran yang mudah untuk memprovokasi. Bunuh harimau langit, kan? Long Wanyu berkata sambil tersenyum. Zai Suo tercengang, apakah kamu tahu semuanya? Aku sudah menjelaskannya, kata Long Wanyu sambil menarik kakeknya ke sofa. Kakek, duduklah.
Long Xiangyang menyentuh janggutnya dan berkata sambil tersenyum, setelah gadis Kingsway mengalami kejadian itu, saya pergi untuk memeriksanya dan menemukan sekte jiwa hitam. Sejujurnya, sekte jiwa hitam sangat kuat, dan keluarga naga adalah jauh dari lawan. Sedangkan untuk pemenggal kepala harimau, dia adalah ahli yang terkenal seusiaku. Legenda pemenggal kepala harimau putih dengan tangan, pemenggalan kepala ular dengan tangan, dan pemenggalan kepala harimau sudah beredar sejak lama. Banyak orang yang berkembang mendengarkan legenda ini di masa kecil mereka. Karena lelaki tua itu mengetahuinya, dia seharusnya tahu bahwa keluarga Zai berada dalam masalah besar. Mengapa mereka begitu santai? Zai Suo tidak mengerti. Long Xiangyang mengetahui akar dan dasar masalahnya. Ia pun berani mengatakan bahwa Jericho Lee bisa menyelesaikan masalah tersebut. Apakah itu terlalu terburu-buru? Long Xiangyang menyipitkan matanya dan tertawa, memotong Tianhu dan saya memiliki usia yang sama, tetapi pada saat itu saya hanyalah seorang pemuda, dan dia sudah terkenal dan berkuasa. Itu jauh dari tingkat keberadaan yang sama dengan saya. Saat itu, Gong Changji sedang menjadi pusat perhatian. Banyak orang yang memujanya sebagai idola. Pria seperti itu benar-benar pahlawan. Saya khawatir dia lebih populer daripada Gai Zhouyu 20 tahun lalu. Menurut akal sehat, tidak seseorang berani memprovokasi keberadaan yang begitu mengerikan. Memprovokasi dia berarti menggali kuburnya sendiri. Namun, seperti kata pepatah, orang-orang berbakat keluar dari negara, dan kuat untuk membunuh harimau langit, tetapi itu mungkin tidak terkalahkan.